setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami? Saya kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 September 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan takut akan Allah yang benar. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Mazmur 86. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yunus pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-4. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 86 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Umumnya kitab Mazmur ditulis oleh Daud pada tahun 1450 dan 430 sebelum Masehi. Kitab ini berjumlah 150 pasal. Salah satu di antaranya ialah pasal 86 yang akan dipelajari saat ini. Salah satu keunikan pasal ini terdapat pada ayat 15 demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Pada satu ayat ini, hampir semua karakter Allah termuat di dalamnya. Sebagian dari karakter tersebut akan dipelajari pada paparan selanjutnya. Beberapa topik penting yang akan dipelajari sebagai berikut. Yang pertama, tentang takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan sama dengan merasa ngeri terhadap Tuhan? Tentu saja tidak. Takut akan Tuhan artinya membungkukkan diri secara total terhadap Tuhan. Kapan dan dimanapun selalu berkata ya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan berkata tidak kepada rayuan iblis. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, beriman sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti Abraham, memutuskan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan di tengah masyarakat yang menyembah ilah atau dewa atau patung dan atau sesembahan buatan tangan manusia. Sesungguhnya, untuk mengambil keputusan itu,
tentu saja Abraham memikirkan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, warisannya, kaumnya, dan bangsanya. Tetapi Abraham mengesampingkan kesemuanya itu untuk satu hal, yakni percaya sepenuhnya pada panggilan Tuhan. Percayanya inilah yang membenarkan Abraham. Imannya inilah yang menyelamatkan Abraham. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tidak terdapat hal dalam diri manusia yang dapat dijadikan untuk berkenan di hadapan Tuhan. Pikirannya, gerak hatinya, dan perbuatannya telah dikuasai oleh dosa. Semua sistem kehidupan manusia telah dililit oleh ular atau personifikasi penguasa kegelapan. Tidak seorang pun orang berdosa yang dapat melepaskan dirinya dari kuasa dosa. Semua manusia tunduk pada penguasa kegelapan. Akibatnya, semua manusia akan jatuh pada kebinasaan yang kekal. Manusia berdosa akan terpisah selamanya dari Tuhan yang menciptakannya. Lalu yang kedua, Allah pengampun dalam ayat yang kelima. Allah tidak menutup diri terhadap setiap orang berdosa yang datang kepadanya dengan kerendahan hati untuk memohon pengampunan. Tetapi setiap orang Kristen hendaknya memahami dengan baik bahwa pengampunan yang terdapat padanya tidak dapat dipisahkan dari sifat adilnya. Setiap orang hendaknya memahami bahwa setiap sifat yang terdapat pada Allah harus berjalan secara sempurna. Pada pertobatan yang pertama, Ia akan mengampuni semua dosa dan kesalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi setelah percaya kepadanya, hendaknya menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kasih. Dalam keadaan seperti ini, akan berlaku hukum keadilan, yakni tidak ada dosa yang kecil yang luput dari pemandangan Allah. Setiap kesalahan akan diganjar oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti inilah, setiap orang percaya harus bertobat terus-menerus. Demikian juga setiap orang percaya terhadap sesamanya. Hendaknya memperlakukan kasih karunia Tuhan terhadap sesamanya, yakni mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Setiap orang percaya hendaknya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, tidak terdapat Allah seperti Dia dalam ayat yang ke-8. Jika setiap orang percaya mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kerendahan hati, akan menemukan minimal 3 inti iman Kristen, yakni supaya setiap orang mengetahui bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, menyampaikan Injil Kristus, dan membimbing orang-orang percaya supaya tetap setia beriman kepada Kristus. Jika 3 hal ini dirangkum menjadi satu, yakni menyampaikan Injil Kristus kepada orang lain, inilah muara iman Kristen yang sesungguhnya. Yesus memanggil murid-muridnya pada ujungnya untuk memberikan Injil. Percaya kepada Yesus untuk memberikan Injil. Mengikut katekisasi berbagai angkatan untuk memberikan Injil. Dimuridkan untuk memberikan Injil. Berdoa untuk memberikan Injil. Kebaktian pada hari Minggu bermuara untuk memberikan Injil. Karena itu setiap orang percaya perlu merenungkan kembali apa tujuan akhir dari seluruh kegiatan gereja yang dilakukan saat ini dan nanti. Jika seluruh kegiatan gereja ini seperti pada semua jenis kebaktian, kebaktian keluarga, seminar, retret, dan seterusnya, hendaknya bermuara pada pemberitaan Injil Kristus. Seringkali orang Kristen memiliki anggapan yang keliru. Mereka berpikir beribadah pada hari Minggu hanya untuk menerima berkat Tuhan. Berkat apa lagi? Bukankah dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, seluruh berkat Tuhan telah dikaruniakan kepada setiap orang percaya yang secara sempurna? Bukankah keselamatan jiwa dari kebinasaan adalah berkat terbesar? Mengapa hal itu adalah berkat terbesar? Karena manusia sangat membutuhkannya, tetapi manusia tidak dapat memperolehnya dengan upaya sendiri. Karena manusia tidak mampu mengupayakannya, Ia turun dari surga untuk mengerjakannya untuk setiap manusia yang percaya kepadanya.
Hal ini yang perlu disyukuri dalam setiap kebaktian yang dilakukan, untuk mensyukuri, memuliakannya, dan untuk mengingatkan untuk memberitakan Injil Kristus. Jika hal ini kurang dipahami, akan menyebabkan orang-orang Kristen yang datang ke gereja akan terjebak pada penikmat-penikmat kasih karunia Tuhan dengan cara yang kurang tepat. Mereka sering disebut sedelima, yakni datang ke gereja, duduk pada bangku yang didudukinya setiap minggu, diam lipat tangan, dengar pemberitaan firman Tuhan, dan mempersiapkan duit untuk persembahan. Kepada setiap orang Kristen, Yesus telah menyampaikan amanat agung demikian. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Hanya dengan cara demikian, setiap penghuni surga akan bersukacita, dan sukacita yang terdapat di surga tersebut akan membagikan kehidupan orang-orang percaya juga selama berada di dunia yang fana ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami garam dan terang-Mu di dunia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.